Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wa qala alaihi shalatu wassalam yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita punya waktu yang sangat terbatas, maka langsung saja kita mulai pertama kali taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah dengan niat dan dengan tawassul dengan surat Fatihah ini. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk Masjid Babus Salam ini yang telah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diterima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka, diampuni segala dosa mereka, dilapangkan dalam kubur mereka masing-masing, dan insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dengan Fatihah ini juga kita niatkan kalau ada di antara kita, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, atau siapapun jamaah Masjid Babus Salam ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian hartanya, tenaganya, pikirannya untuk Masjid Babus Salam ini yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup. Ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Dan mudah-mudahan dengan berkah Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, memudahkan segala urusan kita, meluaskan rezeki kita, dan menjadikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Dan anak-anak kita, keturunan kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat beribadah kepada Allah, yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Kita sebagai orang tua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas yaitu satu hadis Nabi, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullahu ta'ala. Akhrajahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min malin. Kata Rasulullah, tidaklah sedekah dengan harta itu akan mengurangi harta seseorang.
Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan maaf kecuali kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillah, dan tidaklah seseorang bersikap tawadhu, rendah hati karena Allah, illa rafa'ahullahu ta'ala, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita buka kitab Sahih Muslim, hadis ini adalah nomor 2588 dalam kitab Sahih Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini ada 3 hal yang mudah-mudahan bukan hanya sekedar kita pelajari, bukan hanya sekedar kita ketahui, bukan hanya sekedar kita mengerti, juga kita memahaminya dan menghayatinya, sehingga bisa kita jadikan sebagai landasan kehidupan dalam mengisi sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita. Nah, yang pertama, pelajaran kehidupan yang ada dalam hadis ini, hal yang penting dalam hadis ini adalah satu, ma naqasat shadaqatun min malin, yaitu kata Rasul, tidaklah sedekah dengan harta itu membuat harta itu berkurang. Ini ungkapan Rasul yang berlandaskan wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Jadi Rasulullah SAW menjamin harta yang disedekahkan itu sebetulnya, kata Rasulullah, justru harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Mari kita bahas di mana tidak berkurangnya. Yang pertama kali sebelum kita membahas di mana tidak berkurangnya, ya, sedekah itu ada 2 macam. Sedekah itu ada 2 macam. Satu sedekah wajib, yang kedua sedekah sunnah. Sedekah wajib itu yang sering kita kenal dengan istilah zakat. Ya. Maka apabila sedekah wajib ini yang disebut zakat, kalau kita lakukan, insya Allah, Allah akan memberikan pahala kepada kita. Tapi kalau sedekah wajib yang berbentuk zakat ini kita tidak lakukan dan kita tidak tunaikan, maka kita dinilai sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedekah sunnah adalah yang dikenal dengan istilah infak. Ya, jadi sedekah itu ada sedekah wajib yaitu zakat, ada sedekah sunnah yaitu infak. Kita banyak memahami yang sunnah itu adalah sesuatu yang jika dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ini jelas salah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Kenapa? Sebab definisi sunnah atau mandub dalam menurut definisi para ulama usul fikih dan ulama fikih adalah al-mandub adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mandub adalah sesuatu yang jika dilakukan maka yang melakukan itu akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Tapi jika ditinggalkan dia tidak berdosa. Namun hakikat mandub itu sebetulnya sesuatu yang juga diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan. Nah, sesuatu yang Allah inginkan kita melakukannya sudah pasti sesuatu hal yang baik dan positif menurut Allah untuk kita. Sekali lagi, Pak.
sesuatu yang Allah inginkan kita merealisasikannya, kita melakukannya, sudah pasti sesuatu itu adalah sesuatu yang positif, baik dan bermanfaat untuk kita sebagai hambanya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak akan Allah itu menginginkan sesuatu untuk kita lakukan kalau sesuatu itu tidak baik dan sesuatu itu hal yang negatif, itu mustahil. Makanya itu walaupun yang namanya mandub itu adalah sesuatu yang jika dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, namun tersirat dalam ungkapan itu adalah karena yang mandub itu hakikatnya sesuatu yang Allah inginkan kita melakukannya. Karena yang mandub itu sesuatu hal yang baik dan positif menurut Allah untuk kita sebagai hambanya, maka yang mandub itu walaupun tidak berdosa kita tinggalkan, namun kalau kita punya waktu, kalau kita punya kemampuan, sementara kita tinggalkan, maka di situ kita akan kehilangan momentum untuk mendapatkan sesuatu yang baik dan positif menurut Allah untuk diri kita. Disinilah mandub itu walaupun dia tidak berdosa kalau kita tinggalkan, tapi kalau kita punya kesempatan, punya kemampuan untuk melakukan yang mandub itu, tapi kita tinggalkan, di situ kita akan merugi. Di mana meruginya? Kehilangan momentum, kehilangan kesempatan yang belum tentu datang lagi kesempatan itu dan ada lagi kesempatan itu untuk kita mendapatkan pahala. Ketika punya kemampuan, ketika punya kesempatan, walaupun memang tidak berdosa kita tinggalkan, ya, tidak berdosa, tetapi kita kehilangan kesempatan dan merugi. Nah, sedekah wajib itu ada dua. Itu adalah zakat, dan zakat itu ada dua. Satu yang disebut dengan zakat mal, kedua yang disebut dengan zakat fitrah. Nah, Rasul dalam hadis ini jelas mengatakan mana qasat shadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan itu, baik disedekahkannya merupakan sedekah yang wajib yaitu yang dizakatkan, ataupun sedekahnya itu merupakan sedekah yang sunat yaitu diinfakkan. Nah, di mana tidak berkurangnya? Begini, ya, zakat itu sebetulnya kalau dalam segi bahasa artinya adalah, ya, an-nama, ya, atau zakat itu sebetulnya adalah justru dengan kita zakatkan harta kita, kita sedekahkan harta kita, justru di situ yang sudah pasti Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Kalau kita tidak keluarkan zakat yang wajib itu dari harta kita, justru Allah cabut keberkahannya. Allah hilangkan keberkahan harta itu. Kalau sudah Allah hilangkan keberkahan itu dari harta yang kita miliki, berlimpah banyak bagaimanapun harta itu, kalau sudah lagi tidak diberkahi oleh Allah, itu berbagai macam hal yang negatif pasti akan datang dan pasti akan dialami oleh orang yang punya harta itu. Kenapa? Allah murka, Allah marah. Nah, di mana Allah kalau sudah marah, Allah kalau sudah murka, yang sudah pasti harta itu sudah tidak ada lagi kebaikan di dalamnya. Nah, makanya itu, ya, harta yang diberkahi oleh Allah itu ciri-cirinya
semakin bertambah harta itu, semakin luas rezeki seseorang itu, semakin membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dia semakin baik ibadahnya dan semakin bagus apa yang disebut dengan taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau harta itu sudah dicabut keberkahannya oleh Allah, berlimpah bagaimanapun, bukan membuat dia semakin baik ibadahnya, bukan semakin baik taqarrubnya kepada Allah, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, harta itu kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat orang yang diberkahi hartanya itu semakin tawadhu dan semakin rendah hati. Tidak membuat dia semakin sombong, tidak membuat dia semakin angkuh, tidak membuat dia semakin lupa diri. Nah, kalau sudah dicabut oleh Allah keberkahan itu, harta itu enggak dirasakan oleh dia, tahu-taunya membuat dia semakin sombong, semakin angkuh, bahkan bisa zalim dengan hartanya. Yang ketiga, harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu cirinya adalah yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari harta itu bukan hanya dirinya saja, orang lain pun, apalagi hanya sekedar keluarganya, orang lain pun, orang banyak pun mendapatkan manfaat dan kebaikan dari harta itu. Nah, tapi kalau sudah harta itu dicabut keberkahannya oleh Allah, maaf, jangankan orang banyak, jangankan keluarganya, dirinya pun tidak mendapatkan manfaat dan tidak mendapatkan kebaikan dari harta itu. Pertanyaannya adalah, di mana bertambahnya harta itu? Nah, ini pertanyaannya. Ya, bertambah keberkahannya. Sebab kalau harta sudah nggak diberkahi oleh Allah, kita sering mendengar satu istilah, ya, duit hantu dimakan setan. Pernah dengar ya Pak ya? Duit hantu dimakan jin katanya. Itu duit, itu uang berlimpah bagaimanapun, gak terasa habisnya, gak jelas. Bahkan bisa jadi harta itu menyebabkan orang justru merangsang dia untuk melakukan dosa dan maksiat dan kemungkaran. Kalau sudah harta tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau harta sudah nggak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi harta yang sudah tidak diberkahi oleh Allah tadi justru mendatangkan bencana, mendatangkan musibah. Dan bisa jadi habisnya nggak karuan. Kalau harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia diberkahi oleh Allah dan di dalamnya ada keberkahan, kalau kita investasikan, kalau kita kembangkan, kita gunakan untuk modal usaha, kita gunakan untuk modal yang namanya ya berdagang dan sebagainya, insya Allah dan yakinlah harta itu akan membawa keuntungan dan akan membawa kebaikan dan manfaat, dan insya Allah bisa jadi harta itu berlimpah ruah, bertambahnya daripada sebelum dia sebelum harta tersebut atau ketika harta itu tidak diinfakkan dan tidak disedekahkan. Nah, yang paling dahsyat begini, Pak. Ya, yang paling dahsyat. Ada satu ayat Al-Quran. Tadi saya dengan Ustaz Zainuddin sore-sore agak dialog pendek lah. Kenapa kok orang mati? Ya, kalau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ingin sakaratil maut, Pak, yang sakaratil maut, yang sedang sakaratil maut, kalau diberikan oleh Allah kesempatan untuk dia bisa hidup lagi, yang dia minta bukan untuk sholat, yang dia minta bukan untuk puasa, yang dia minta bukan untuk haji, tapi dia minta, ya, kalau engkau ya Allah memberikan kesempatan lagi kepada saya umur, ya Allah, nggak perlu 1 tahun lagi kau tambah umurku,
Nggak perlu kau tambah umurku 1 bulan lagi, nggak perlu 1 minggu lagi. Pokoknya berikan aku kesempatan. Nggak perlu lama-lama. Apa kata dia? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi orang yang sedang sakaratil maut, Pak, kalau dia ditawarkan oleh Allah, kamu mau umur panjang lagi enggak? Dia pasti kepengen. Tapi dia bilang apa kepada Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau seandainya kau perpanjang lagi umurku, kau tunda lagi kematianku, aku enggak mati sekarang. Enggak perlu lama-lama, ila ajalin qarib. Cukup waktu yang sebentar saja. Apa kata orang yang sedang sekarat itu? Fa asaddaqa. Saya pasti akan bersedekah. Saya pasti akan infakkan harta saya di jalan Allah. Kenapa? Wa aku minas shadiqin, dan aku akan menjadi orang yang baik dan orang yang jujur. Pertanyaannya, kenapa kok yang diminta hanya memberikan kesempatan waktu untuk bersedekah? Sebab harta yang disedekahkan itu, harta yang diinfakkan itu di jalan Allah, apalagi yang diinfakkan secara namanya adalah yang wajib, sedekah wajib, bahkan sedekah sunnah, itu hakikatnya satu pun tidak ada yang hilang, nggak ada yang hilang. Makanya kan kita pernah mendengar satu hadis Nabi yang sering kita dengar, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal dunia, putus semua amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama kata Rasul, shadaqatin jariyatin. Yang tidak putus setelah orang meninggal itu adalah sedekah jariyah. Adalah sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang ketika dia hidup, tapi walaupun dia sudah meninggal dunia, sudah meninggalkan dunia ini, manfaat dan kebaikan dari sedekahnya itu masih dirasakan oleh orang yang hidup. Saya yakin dan percaya orang-orang yang menyumbangkan sebagian hartanya, bahkan tenaganya, bahkan pikirannya untuk membangun masjid Baitus Salam, Babus Salam ini, saya yakin sudah ada bahkan tidak sedikit yang sudah meninggal dunia. Saya yakin sudah ada bahkan tidak sedikit yang sudah meninggal dunia. Bahkan kita tahu pengurus-pengurus inti yang ada di masjid ini pun satu persatu sudah menghadap kepada Allah. Tapi alhamdulillah, hasil sedekahnya, hasil pengorbanan waktunya, hasil pengorbanan pikirannya, hasil pengorbanan sedekah tenaganya, bahkan sedekah sebagian hartanya sampai sekarang, dan insya Allah sampai waktu yang hanya Allah yang tahu, manfaat dan kebaikannya masih banyak dirasakan oleh orang banyak. Subhanallah. Nah, inilah kenapa orang yang sedang sakaratil maut, kalau dia diizinkan kembali oleh Allah, diperpanjang umurnya, tidak dimatikan waktu itu, yang dia minta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau engkau perpanjang lagi umurku, tidak mati sekarang, sebentar aja dah katanya, nggak perlu lama-lama, nggak perlu setahun, nggak perlu sebulan, nggak perlu seminggu, bahkan mungkin nggak perlu 3 hari. Sebentar aja dah, yang penting berikan aku kesempatan agar aku mampu menginfakkan dan mensedekahkan aset-aset yang ada pada diriku itu, aset-aset yang atas namaku itu. Untuk apa? Agar manfaat dan kebaikannya, walaupun aku nanti sudah mati, aku masih merasakan manfaat dan kebaikan, dan pahalanya masih mengalir kepadaku. Tapi dengan syarat sedekahnya betul-betul hanya karena Allah. Sudah ada unsur riya. Sebab kalau sudah unsur riya, Allah katakan, Rasul katakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu ala huwa wardiya.
Yang sangat saya khawatirkan dan takutkan kepada kalian, kalau apa yang disebut dengan syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya. Apa itu riya? Melakukan kebaikan, niatnya untuk dilihat orang, niatnya untuk diapresiasi oleh orang, niatnya untuk dipuji oleh orang. Kalau sudah riya, ya kalau dalam bahasa sekarangnya pencitraan, Pak. Itu bahasa gampangnya riya. Atau minimal sum'ah. Apa itu sum'ah? Supaya apa yang dilakukannya didengar oleh orang banyak. Nah, ciri-cirinya orang yang riya, orang yang sum'ah ini, kalau kebaikan yang dilakukannya tidak diapresiasi oleh orang, nah, mutung dia, ngambek dia, berhenti dia melakukan kebaikan itu. Nah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari apa yang disebut dengan unsur riya dalam kita beribadah dan dalam melakukan amal soleh. Nah, disinilah kenapa kata Rasul, mana kosot sodakotun min malin, sedikit pun harta yang disedekahkan, sebetulnya harta itu tidak berkurang. Kenapa tidak berkurang? Justru di situ Allah menambah keberkahan dalam harta tersebut. Kalau sudah harta itu ditambah keberkahannya oleh Allah, bukan hanya sekedar diberikan, insya Allah, ya, mudah-mudahan dan yakin harta itu tidak membawa bencana, harta itu tidak membawa musibah, harta itu tidak menyebabkan orang itu, justru dengan hartanya kalau sudah nggak diberkahi oleh Allah, akhirnya merangsang dia untuk melakukan dosa, maksiat dan kemungkaran, bahkan kezaliman, dan banyak orang yang terzolimi. Tapi kalau harta itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, bencana-bencana dan musibah-musibah yang boleh jadi mungkin terjadi, tapi karena dia menginfakkan dan mensodakohkan hartanya, sehingga Rasul mengatakan as-sodaqatu tatfa'ul bala. Sodakoh bisa menyebabkan orang terhindar dari bencana dan musibah. Nah, kan sering Pak kita mendengar informasi berita yang kadang-kadang mengejutkan. Ada satu bencana, ada satu musibah yang dahsyat. Kalau menurut akal normal manusia, akal sehat manusia, ini orang pasti akan jadi korban dan akan celaka dengan bencana itu. Tapi tahu-taunya dia selamat, seger buger tuh. Kenapa? Bisa jadi sodakoh yang pernah dia keluarkan, infak yang dia pernah keluarkan, itu yang menyelamatkan dia sehingga dia terhindar dari bencana dan dari musibah tersebut. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini menyatakan wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza. Ya. Nah, sebelum kita bahas yang kedua ini, dalam kitab yang saya bawa ini, Pak, yaitu Tauhidul Adillah, mengatakan begini. Di dalam hadis ini terdapat 3 buah hikmah dan adab yang mulia, yaitu 1, sabda Rasul, tidaklah sedekah dengan harta itu akan mengurangi harta seseorang. Sabda beliau ini mencakup 3 buah pengertian. Pertama, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengembangkan harta tersebut, mensucikannya dan memberkahinya, hingga tertolaklah segala macam kerusakan dari harta itu, dan akan diberkahilah harta tersebut secara lahir maupun secara batin. Jadi harta itu membuat dia semakin baik ibadahnya, semakin baik akhlaknya, justru membuat dia semakin tawaduk dan rendah hati. Berlimpah bagaimanapun hartanya, kalau diberkahi oleh Allah, justru membuat dia semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesungguhnya pahala yang dihasilkan dari sedekah itu akan menutupi kekurangan yang terdapat pada harta itu. Maka seorang yang bersedekah apabila ia mendapatkan kekurangan pada satu sisi, tetapi pada sisi lain ia akan mendapatkan tambahan yang lebih banyak. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengganti harta tersebut dengan pengganti yang menutupi kekurangan itu. Bahkan ia akan melebihkannya.
Nah, yang kedua, ya, yang inti hadis ini adalah ma zadallahu abdan bi afwin illa izza. Dan tidaklah Allah menambahkan bagi seseorang hamba dengan maaf kecuali kemuliaan. Hadis ini berisi anjuran untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang bersalah dan tidak membalas kesalahan tersebut, meskipun hal itu tidak mengapa kalau seandainya dia balas. Tetapi sikap memaafkan seseorang yang bersalah sedangkan ia mampu untuk membalasnya adalah satu hal yang sangat agung kedudukannya di sisi manusia dan sangat besar ganjarannya di sisi Allah, sehingga karena Allah akan mencintainya disebabkan karena ia telah berbuat ihsan, hingga Allah pun menetapkan kecintaan baginya di muka bumi ini. Dan sangat agung kedudukannya dalam pandangan manusia, karena sesungguhnya jika orang-orang mengetahui bahwa ia memaafkan seseorang sedangkan ia mampu untuk memberikan padanya ganjaran atau balasan, sungguh manusia akan menghormati dan mengagungkannya. Walaupun sebetulnya Allah bilang wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, ya, balasan satu kejahatan itu adalah dengan kejahatan yang sama. Tapi kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Barang siapa yang mampu memberikan maaf, bahkan mampu melakukan kebaikan kepada orang yang pernah menyakitinya, yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik kepadanya, yakinlah kata Allah, fa ajruhu 'alallah. Hanya Allah lah yang akan memberikan pahala dan ganjaran kepadanya. Makanya suatu hari Rasulullah pernah didatangi oleh seorang sahabat. Kata Rasul, ya sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, saya pernah disakiti oleh seseorang dan saya sebetulnya mampu untuk melakukan pembalasan kepada orang tersebut. Apa kata Rasul? Ahsin ilaman asa'a ilaika. Kalau mampu, kalau bagus dan lebih bagus lagi, engkau justru berbuat baik kepada orang yang pernah menyakitimu itu. Subhanallah. Betapa mulianya hati orang tersebut, dan betapa mulianya di hadapan Allah, dan hanya Allah langsung yang akan memberikan ganjaran dan pahala kepada orang tersebut. Nah, maka kata Rasul, seseorang yang memaafkan kesalahan orang lain padahal dia mampu melakukan pembalasan kepada orang yang pernah menyakitinya tadi, tapi dia tetap memaafkannya. Subhanallah. Apa kata Rasul? Di sini ma zadallahu abdan bi afwin illa izza. Yakinlah justru Allah akan menambahkan kemuliaan pada orang tersebut. Yang ketiga, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullahu ta'ala. Dan tidaklah orang yang rendah hati karena Allah. Ya. Ingat, Pak, ya. Kita lihat yang namanya, ya, mungkin waktu kita kecil atau sekarang kalau kita jalan-jalan di empang atau jalan-jalan di kolam besar, Pak, airnya jernih, di malam hari bulan purnama, bintang dan bulan banyak, ya, bulan ketika itu subhanallah, bulan purnama dan bintang ketika itu bertaburan di langit. Kita lihat ke air yang di bawah kita, Pak. Kelihatannya gimana? Bintang ada di bawah kita. Makanya ada satu kata hikmah tuh begini. Tawadu takunkan najmila halinazirin ala sofahatil ma'i fahuwa rafi'un wala taku kaddukhoni ya'lu binafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadhi'un. Apa kata hikmah ini? Tawadu, hei manusia, sehendaknya engkau jadilah orang yang rendah hati. Tawadu takunkan najmila halinadirin, laksana bintang di atas langit yang begitu tinggi. Kalau kita lihat kolam, kalau kita lihat empang, kalau kita lihat air di bawah, seakan-akan yang namanya bintang itu di bawah kita.
Tapi hakikatnya, ya hakikatnya, takun kan najmila halinadirin ala sofahatil ma'i fahuwa rafiun. Sebetulnya bintang itu jauh tinggi di sana, kelihatannya di bawah kita. Jadi orang yang rendah hati, orang yang tawadu itu sebetulnya enggak rendah. Justru orang itu justru subhanallah jauh di atas kita derajatnya dan kemuliaannya. Sehingga kata hikmah ini mengatakan wala taku kaddukhani ya'lu bi nafsihi, jangan kau menjadi laksana asap. Asap itu kan Mbak ya, naik ke atas. Enggak ada kan asap turun kan? Sebetulnya asap itu Mbak, ya baru tinggi seberapa udah hilang. Dan sebetulnya asap itu tidak setinggi bintang yang kita lihat di bawah air, yang di bawah kita seakan-akan rendah. Tapi sebetulnya bintang itu tinggi. Tapi yang namanya asap kelihatannya naik sendirinya, tapi sebetulnya asap itu jauh di bawah bintang yang ada di atas langit. Wala taku kaddukhani ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadi'un. Janganlah kau laksana asap. Asap itu walaupun nggak pernah turun, pernah nggak asap itu turun? Kan nggak pernah Pak. Sifatnya asap itu ya'lu bi nafsihi, selalu naik. Tapi kata hikmah ini mengatakan sebetulnya asap itu setinggi-tingginya asap tidak akan pernah asap itu mencapai tingginya bintang yang ada di langit. Itulah orang yang tawadu, itulah orang yang rendah hati. Tapi tawadu yang bagaimana? Tawaduknya hanya semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendah hatinya semata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tawadu, kalau kita rendah hati, yakinlah Allah justru akan mengangkat derajat kita. Makanya itu, maka seorang yang bersifat tawadu kepada Allah, kepada kebenaran dan orang-orang yang melakukan sifat tawadu itu, niscaya hal itu akan menambah ketinggian derajat orang tersebut di dunia, dan akan tertanamlah rasa cinta padanya di dalam hati-hati manusia, serta ia akan meraih tempat yang tinggi kelak insyaallah nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Aulia Abu Nuaim dari Mu'adz bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah cinta kepada hamba-hambanya yang takwa, menyembunyikan perbuatan baiknya, dan orang-orang yang gemar berbuat baik. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, insya Allah apapun yang kita inginkan akan dimudahkan dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, jadi hadis ini mengajarkan kita untuk mempunyai tiga sikap. Yang pertama, kita harus yakin tidak ada sedikit pun harta yang disedekahkan itu justru berkurang, justru akan ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga harta itu membuat kita semakin baik, harta itu membuat ibadah kita semakin bagus, harta itu justru membuat kita semakin tawaduk dan rendah hati, dan harta itu justru membuat kita yang mendapatkan kebaikannya bukan hanya diri kita sendiri, bahkan keluarga dan orang banyak. Kalau harta itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kata Rasul, harta yang diberkahi oleh Allah itu tadfa'u al-bala, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Infak dan sodakoh yang dikeluarkan, yakinlah itu akan menolak dan akan menghindarkan kita dari bencana dan dari musibah. Yang menurut akal manusia bisa jadi orang itu sudah menjadi korban dalam satu kejadian, tapi karena infak dan sodakoh yang diterima Allah, justru dia terhindar dari bencana dan dari musibah tersebut. Nah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam harta kita, dalam ilmu kita, dalam umur kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga insya Allah berbahagia di akhirat nanti. Silahkan kalau ada pertanyaan.
kita bahas, Mbak, atau ada mungkin yang perlu diperjelas, silahkan. Monggo, Mbak. Begini, Mbak. Nggak jelas. Oke. Nggak jelas. Ya. Kayaknya ini. Oke. Harta yang dizakatkan itu bukan hanya penghasilan, Mbak. Bukan. Ya, bukan hanya penghasilan. Maka kalau kita belajar fikih, ya, salah satunya syarat harta yang wajib dizakatkan satu, si pemiliknya muslim, artinya dia sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, itu satu. Yang kedua, harta itu betul-betul 100% adalah al-milkut tam, milik penuh pribadi dia, yang artinya yang Allah amanahkan dan titipkan kepada dia, dan tidak ada di situ milik orang lain. Memang kalau secara hukum misalnya hukum dunia itu memang milik dia, itu milik utam. Yang ketiga, selain harta itu milik utam, dia sampai ke nisab. Ya, artinya sampai ke nisab apa? Artinya harta itu di tangannya betul-betul sudah melewati batas minimal berapa dia harus mengeluarkan zakatnya. Dan kita tahu harta yang sampai nisab itu ada yang mengatakan 86 gram. Nah, kalau sekarang 86 gram itu, kalau 1 gram emas itu 1 juta, ketika tangan harta itu kalau sekarang ya sekitar 86 juta lah. Atau ada yang mengatakan 90 gram atau sekitar 90 juta. Nah, selain harta itu dimiliki oleh seorang muslim, selain harta itu memang milik dia pribadi, selain aset itu sudah sampai nisab dan dia memilikinya itu sudah sampai haul, artinya di tangan dia harta itu sudah 1 tahun dimilikinya, maka harta itu dikeluarkan tiap tahun, Mbak. Jadi bukan hanya harta yang diinvestasikan, semua kekayaan, ya, semua kekayaan. Oke, misalnya seperti tanah, kan tanah nggak saya kelola. Oke, walaupun nggak dikelola, tapi coba lihat tanah. Ya, saya masih ingat waktu saya pindah ke Bojonggede tahun 2004, Mbak. Di tempat saya itu tanah semeter cuman waktu itu 60.000, 70.000 paling mahal. Sekarang, Mbak, di dalam yang mobil aja kadang-kadang nggak masuk, sudah 2 juta, minimal 1,5 juta. Coba, belum ada 20 tahun. Oke, jadi walaupun harta tanah itu nggak diapa-apakan misalnya, saya nggak diapa-apakan. Tapi kalau harta itu di tangan kita, milik kita, dia kan bertambah nilainya kan ya, Pak. Yang tadinya hanya mungkin cuman berapa, tapi dengan berjalannya waktu, maka harta itu bertambah nilainya. Jadi tidak mesti harta yang diinvestasikan. Emas misalnya, sampai Imam Ahmad mengatakan, Mbak, emas ya, perhiasan bagi seorang wanita, walaupun perhiasan itu boleh jadi ya, walaupun perhiasan itu boleh jadi tidak digunakan sebagai perhiasan, tapi kalau perhiasan itu adalah untuk disimpan, ya gelang lah misalnya, kalung lah misalnya, cincin lah misalnya, menurut Imam Ahmad, walaupun emas itu berupa perhiasan tidak digunakan, tapi kalau disimpan itu tetap wajib zakat. Kenapa? Dikhawatirkan orang menjadikan alasan kalau emas yang berupa perhiasan itu yang sebanyak itu kalau nggak dizakatkan, Mbak,
Orang akhirnya lari dari zakat dengan alasan, oh ini perhiasan kok, ini cuma gelang kok, ini cuma cincin kok. Padahal cincinnya banyak banget, padahal gelangnya banyak banget. Maka kata Imam Ahmad, sekalipun itu emas berupa perhiasan seperti gelang, cincin, misalnya kalung, anting dan sebagainya, tapi kalau sudah sampai nisab tetap wajib untuk dizakatkan dan tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak mesti harta yang diinvestasikan. Yang penting harta itu dimiliki oleh seorang muslim, yang penting harta itu adalah milik penuh dia, bukan punya orang lain atau bukan titipan dari orang lain. Yang penting harta itu sudah sampai nisab. Ya, ada yang mengatakan 86 gram, ada yang mengatakan 90 gram. Oke lah, kita ambil taruh aja yang misalnya 90. Berarti kalau sekarang 1 gram adalah seharga 1 juta, berarti punya uang senilai 90 juta. Kalau di tangannya sudah sampai haul 1 tahun, tetap minimal 2,5% dari harta itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Gitu loh Pak. Jadi tidak ada itu syarat wajibnya zakat itu harta itu harus diinvestasikan, nggak ada. Yang saya tahu Pak, silahkan buka kitab-kitab fikih yang lain. Ya kan tuh? Ada nggak syarat wajibnya zakat harta yang diinvestasikan? Nggak ada. Yang penting harta itu kalau misalnya digunakan untuk investasi, untuk berniaga, untuk berbisnis, ya dihitung berapa modalnya, berapa keuntungannya. Yang penting hal-hal pengeluaran wajib sudah tidak dihitung lagi. Ya, contoh pengeluaran wajib untuk bayar pegawai, contoh untuk bayar listrik, contoh untuk biaya hidup kita dalam 1 tahun. Kan udah habis tuh, itu udah nggak dihitung lagi. Yang penting sisanya pada waktu sudah 1 haul itu masihkah melebihi 90 gram emas. Wallahu a'lam bishawab. Oke Pak? Jadi bukan hanya harta yang diinvestasikan. Tanah kan saya nggak investasikan. Oke, walaupun nggak diinvestasikan tuh tanah, tapi tanah itu nilainya naik nggak Pak? Bisa jadi tahu-taunya tanah itu di sekitar situ mau dibangun jalan raya. Yang tadinya tanahnya cuma harganya 100.000 semeter bisa menjadi 5 juta. Oke Pak ya? Jadi bukan harus diinvestasikan. Yang penting milik pribadi dia, seorang muslim, dan sudah sampai haul dan sudah sampai nisab. Wallahu a'lam bishawab. Oke Pak? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.